Udah, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai wali kelas kalian yang baru. Udah pada kenal kan? Udah sering dulu saya mengajar juga kelas 10-nya kalian. Oke. Nah, di kegiatan kali ini dari pihak sekolah, karena posisi kita masih pandemi COVID-19, masih PSBB, pembatasan sosial, yang hanya diberlakukan untuk anak-anak SMK, SMP, dan SD. Jadi kita masih belum boleh untuk bertatap muka secara langsung, secara fisik kita belum boleh. Jadi secara otomatis kita harus menggunakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan instruksi Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknis untuk pembelajaran jarak jauhnya atau PJJ-nya. Karena kebijakan programnya sudah dibentuk oleh tim kurikulum sekolah dan sekarang akan diperjelaskan oleh saya sistemnya seperti apa. Nah, yang pertama, apa sih pembelajaran jarak jauh itu? Suatu proses kegiatan belajar mengajar di mana siswa belajar dari rumah dan guru mengajar dari sekolah. Jadi bedanya sama KBM biasa, kalian ada di sekolah, kalian ada di rumah belajarnya. Sedangkan guru wajib mengajar dari sekolah agar pihak sekolah bisa memantau guru mana saja yang datang atau mengasih tugas, atau guru mana saja yang tidak hadir atau jarang mengajar. Jadi di sini bisa kepantau siapa aja guru yang jarang ngajar di sekolah. Nah, yang kedua, kenapa sih harus PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, sesuai dengan arahan dan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa sekolah masih belum boleh mengadakan tatap muka secara fisik. Karena apa? Keselamatan siswa dan guru lebih diutamakan. Belajar kita bisa dari mana saja, tapi masalah keselamatan, keamanan itu harus lebih diutamakan. Makanya kenapa kita harus menggunakan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, apakah PJJ itu wajib? Sangat wajib. Kenapa? Sebagai pengganti dari KBM tatap muka. Jadi kalian untuk anak 11 TKI 1 wajib untuk mengikuti proses PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau kalian tidak mengikutinya, nanti kalian bakalan nggak ada nilainya, percuma. Kalian gak ada nilai, absensi tidak ada. Jadi untuk kenaikan kelas kalian gak punya apa-apa. Nah, dan nantinya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pandemi COVID-19. Jadi PJJ akan berhenti apabila dari Kemdikbud mengeluarkan arahan sudah boleh membuka sekolah kembali. Nah, nih apa yang harus disiapkan dari kalian atau apa yang harus disiapkan oleh siswa? Siswa diharapkan mempersiapkan aplikasi-aplikasi yang nantinya digunakan sebagai pembelajaran jarak jauh. Contohnya Zoom sekarang ini. Wajib kalian mendownload aplikasi-aplikasi yang sudah di list. Itu digunakan nanti sebagai media pembelajaran jarak jauh kalian. Jadi kalau kalian nggak punya aplikasinya, kalian nggak bakalan bisa mengikuti PJJ-nya, nggak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauhnya. Nah, selanjutnya siswa harus mengikuti aturan dan ketentuan sekolah atau kebijakan sekolah selama pembelajaran jarak jauh, yang nantinya akan dikasih list kebijakannya yang harus kalian ikuti. Itu sama dengan peraturan sekolah ini yang harus kalian
atau wajib kalian ikuti. Nah, ini list aplikasinya. Yang pertama Zoom Cloud Meeting yang sekarang kita pakai. Nah, ini nanti banyak guru yang menggunakan aplikasi ini juga. Jadi kalian harus dari sekarang mendownloadnya atau menggunakannya. Cara menggunakannya seperti apa? Yang selanjutnya aplikasi WhatsApp. Kalau WhatsApp kalian pasti banyak lah yang udah tahu dan sudah menggunakan untuk kelas. Selanjutnya Google Meet. Google Meet sama seperti Zoom untuk interaksi tatap muka, karena ada beberapa guru yang banyak menggunakan Google Meet. Jadi kalian wajib mendownloadnya. Selanjutnya Google Classroom yang sudah sering digunakan guru-guru 11 Maret juga. Dari PJJ e-learning awal kita, awal COVID itu sudah banyak guru yang menggunakan Classroom. Jadi kalian yang belum menggunakan Classroom segera untuk mendownloadnya. Nah, selanjutnya aplikasi YouTube. Ini mungkin udah banyak di HP kalian atau di Android kalian, yang nantinya ada beberapa guru yang akan mengupload video pembelajarannya di YouTube. Jadi harus, kalau kalian yang belum punya aplikasi YouTube segera download. Terutama saya lebih banyak menggunakan video pembelajaran di YouTube. Ya, nantinya kalian bisa download video pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya ini yang cukup penting, timestamp kamera. Ini digunakan untuk memfoto hasil tugas kalian. Jadi di selama PJJ itu, selain guru menjelaskan materi, kalian juga dikasih pembelajarannya atau tugasnya ngapain aja, dan dikerjakan di buku tulis atau di kertas lembar. Nanti itu harus kalian foto dan kalian kirim ke gurunya. Fotonya menggunakan timestamp kamera ini. Kenapa menggunakan timestamp kamera? Karena di timestamp kamera ada fitur untuk menampilkan waktu. Itu secara default kalian foto, itu waktu dan hari kalian foto tersebut tampil. Sama seperti kalau HP-nya Xiaomi itu akan tampil setiap foto time-nya. Nah, ini wajib banget kalian yang mau mengumpulkan tugas di semua guru menggunakan aplikasi timestamp kamera ini. Jadi kalian nggak bisa buat nipu. Kalau kalian nggak menggunakan timestamp kamera, tugas kalian nggak dianggap mengerjakan. Jadi kalian akan dikembalikan lagi tugasnya, dianggap tidak mengerjakan tugas tersebut. Jadi ini list aplikasi yang akan nanti digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, yang nanti hampir setiap guru itu menggunakan banyak aplikasi ini. Jadi mulai dari sekarang kalian harus download dulu aplikasi-aplikasi yang diperlukan. Nah, ini sistem absensi. Absensi akan dimulai dari hari esok untuk kelas 11 TKJ 1. Setiap hari setelah hari besok, absensi kelas tetap berjalan. Sistem absensi akan dimulai oleh wali kelas setiap harinya. Nanti saya bikin list di grup WhatsApp, list untuk absensi tiap hari. Jadi kalian mengisi aja list di grup. Absensi dimulai dari jam 13.00 sampai 14.00. Karena kelas kita masuknya siang, shift siang, kita akan mulai dari jam 1 siang sampai jam 2 siang untuk absensi. Pak, gimana kalau lebih dari jam 2? Lebih dari jam 2 saya anggap alfa. Jadi harus saya perketat absensi ini. Lebih dari jam 2 ngisi list absensi, saya anggap tidak masuk kelas. Ini untuk absensi kelas. Sedangkan untuk absensi tiap guru itu sesuai dengan arahan dan instruksi guru masing-masing. Entah itu kalian disuruh foto atau suruh list absensi, ataupun kalian disuruh mengirim tugas sebagai absensi.
Kalau absensi tatap muka mata pelajaran nanti sesuai dengan arahan dan instruksi dari wali guru masing-masing. Nah, ini ketentuan pelaksanaan PJJ. Siswa diwajibkan mengikuti semua proses pembelajaran jarak jauh. Jadi wajib, kudu, harus, gak boleh enggak melaksanakannya. Selama PJJ, siswa diwajibkan mengenakan seragam sekolah rapi sesuai dengan jadwal harinya. Untuk hari ini mungkin kalian boleh pakai seragam bebas, yang penting seragam sekolah. Tapi mulai dari pelaksanaan PJJ, kalian wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal harinya. Pasti udah tahu kan jadwal harinya, hari ini apa seragamnya. Nah, itu harus diikuti. Kalau nggak diikuti, saya anggap nggak absensi. Yang selanjutnya, siswa diharapkan melakukan absensi setiap harinya sesuai dengan arahan dari wali kelas masing-masing. Yang selanjutnya, wali kelas akan menindaklanjuti apabila ada siswa yang lebih dari 3 hari tidak melakukan absensi dengan cara mendatangi atau menghubungi keluarganya. Jadi kalian yang belum mengisi arsip nomor orang tua, silahkan mengisi. Atau apabila tidak mengisi juga sampai waktu yang ditentukan, nanti saya anggap kalian udah benar-benar tidak niat untuk sekolah. Dan saya orangnya akan nyantai kalau kaliannya agak sopan dan jangan tengil kalau sama saya, karena saya nggak main-main. Kalau nggak mengikuti arahan saya, aturan saya, silahkan keluar dari SMK 11 Maret atau minta pindah kelas, silahkan. Karena arahan dan aturan kelas saya itu sangat meringankan, nggak kayak yang lain. Saya nggak mau ribet-ribet. Kalian ngikutin, kalian aman. Kalian nggak ngikutin, silahkan mau pindah atau mau keluar. Paham? Nah, untuk selanjutnya pasti kalian akan bertanya-tanya tentang masalah paket data selama PJJ ini. Untuk yang pertama, kalian pasti punya paket data, nggak mungkin enggak. Main game aja bisa kan? Masa untuk belajar nggak bisa? Kelihatan anak TKJ sering main ML, main game-game yang lain di Android. Masa beli paket data buat game bisa, buat belajar nggak bisa? Kalaupun ada siswa yang tidak mempunyai handphone ataupun tidak mempunyai paketan data, diperbolehkan bertemu dengan temannya yang sekelas untuk join. Maksimal satu Zoom, akun Zoom itu 3 orang. Jadi kalian boleh bergu atau berkelompok 3 orang yang dekat-dekat. Misalnya minggu ini di rumahnya siapa, kalian bertiga. Untuk menghemat paket data kalian, tinggal diatur sama kaliannya. Untuk struktur kelas nanti akan saya tentukan di grup WhatsApp. Saya akan pilih struktur kelasnya dan kalian harus mau, karena struktur kelas nggak akan banyak kerjanya di PJJ ini. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan nyalakan suaranya, di unmute suaranya. Ada di sebelah kiri tombol audio untuk menyalakan suaranya.
Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang pelaksanaan dari pembelajaran jarak jauh? Yang lainnya dinyalakan fitur sound sama fitur videonya untuk saya foto sebagai absensi hari ini. Nanda Maulana, nyalakan videonya.